Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurmalia. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Garut, KCD Wilayah 11, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Izinkan kali ini saya memaparkan tentang permasalahan yang saya hadapi selama memberikan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Garut selama bulan Agustus tahun 2022. Permasalahan utama yang saya hadapi di bulan Agustus adalah tentang permasalahan siswa kelas 12 mengenai siswa yang masih belum memahami tentang pemahaman dirinya berkaitan dengan minat karir dia di kemudian hari. Kenapa hal tersebut bisa dibilang permasalahan? Karena dari hasil analisis bisa dilihat yang pertama, volume permintaan layanan ke ruang BK oleh siswa kelas 12 meningkat. Jadi selama bulan Agustus ini tercatat 156 siswa atau berarti 36% dari jumlah siswa kelas 12 datang ke ruang BK untuk mengajukan layanan bimbingan konsultasi atau pembimbingan kelompok seperti itu. Dan tema yang permasalahan yang disampaikan oleh siswa kelas 12 itu juga kebanyakan adalah tentang rencana karirnya dan ketidakpemahaman dia terhadap potensi dirinya. Jadi muncul pertanyaan, Bu, Pak, saya cocoknya kemana ya? Bu, Pak, saya nanti kuliah kemana ya? Dia itu berarti siswa belum paham tentang potensi dirinya dan rencana karirnya gitu. Padahal jadi siswa kelas 2 harusnya sudah mulai memiliki alternatif. Yang ketiga adalah dari hasil analisis kebutuhan peserta didik, khususnya dari siswa asuh saya, ada hasilnya adalah permintaan siswa tentang kebutuhan kategori karir termasuk tinggi. Jadi kebutuhan siswa tentang informasi karir itu termasuk kategori tinggi. Hampir semuanya pertanyaan tentang karir itu siswa membutuhkannya. Jadi kategori termasuk kategori tinggi. Nanti setelah ini saya akan sampaikan juga hasil AKPD-nya. Bisa dilihat dari hasil analisis kebutuhan peserta didik khususnya kelas 12 MIPA 5 dan 12 MIPA 6 yang saya asuh. Hasil AKPD menunjukkan bahwa kebutuhan siswa akan layanan atau informasi tentang karir termasuk kategori tinggi. Seperti contohnya di sini siswa hampir semua pertanyaan atau pertanyaan kebutuhan tentang karir itu diisi dengan presentasi diisi oleh siswa, berarti kebutuhan siswa itu termasuk dengan kategori tinggi mengenai tentang layanan karir. Seperti di sini contohnya siswa menyatakan masih bingung menentukan pilihan profesi pekerjaan di masa depan. Dalam 2,8%, berarti dalam kategori tinggi siswa membutuhkan informasi tersebut. Bahkan siswa juga merasakan masih belum tahu pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian yang dimiliki. Sebanyak 2,94% siswa juga membutuhkan itu, berarti dalam kategori tinggi. Oleh karena itu ini menjadi permasalahan juga bagi BK karena siswa kelas 12 harusnya sudah mulai merencanakan karir pilihan karir alternatif di awal kelas 12, tapi ini siswa merasa masih banyak kebingungan. Mengenai akar permasalahan, hasil analisis kami akar permasalahan yang kenapa siswa kelas 12 angkatan 2002-2003 ini masih belum memiliki tingkat pemahaman diri yang tinggi, apalagi disesuaikan dengan minat karir atau rencana lanjutan studinya. Yang pertama adalah karena efek dari pembelajaran jarak jauh. Jadi siswa kelas 12 sekarang ketika kelas 10 dan 11-nya mereka mengalami pembelajaran jarak jauh, dan itu juga berimbas terhadap optimalisasi dan efektif layanan bimbingan dan konseling. Jadi selama PJJ mungkin ada siswa yang ada memperhatikan layanan BK, ada yang tidak, ada yang serius, ada yang tidak. Jadi bimbingan layanan seputar info bimbingan karir yang seharusnya mereka dapat tidak semua bisa diserap oleh seluruh siswa.
tidak semua bisa dioptimasi diefektifkan oleh seluruh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa kelas 12 sekarang juga efek pandemi tidak mendapatkan layanan tes psikologis yang biasanya dilaksanakan di kelas 10. Karena efek pandemi, kelas 12 sekarang pun tidak menerima layanan psikotes. Yang biasanya layanan psikotes di kelas 10 itu menjadi bahan dasar atau pijakan bagi siswa untuk memilih rencana karir di kelas 12, rencana jenjang studi di kelas 12, karena di psikotes itu terdapat bisa menunjukkan minat dan bakat siswa. Siswa kelas 12 sekarang tidak mengalami dan tidak menerima psikotes tersebut, maka tanda kutip mereka blank dengan minat bakat potensinya. Dan yang ketiga adalah mungkin sekarang siswa kelas 2 sedang overthinking, sedang memikirkan kalau di SMA 1 itu ada karya tulis, memikirkan tugas, memikirkan lanjutan studi. Jadi siswa emosinya masih belum stabil, sehingga ketika ke BK mereka masih belum bisa menunjukkan skala prioritas mana yang mereka tunjukkan. Apakah tentang karya tulisnya atau lanjutan studinya. Jadi ketika emosinya masih belum bergejolak, ibu saya kemana ya, saya takut ini, saya takut itu. Jadi akan masalahkan karena mereka belum bisa memanajemen skala prioritas apa yang harus mereka selesaikan atau target apa yang harus mereka dahulukan di kelas 12 ini. Mengenai alternatif solusi, yang pertama adalah optimalisasi layanan bimbingan konseling, baik itu layanan bimbingan klasikal, bimbingan dan konseling kelompok, bimbingan dan konseling individual, layanan kolaborasi dengan orang tua dan lain-lain, dalam tanda kutip untuk mengejar ketertinggalan layanan BK yang sebelumnya kurang optimal ketika pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kelas 12 ini solusi dari kelas 12 yang tidak menerima layanan psikotes, maka kami bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, kami membeli aplikasi mengenai skala tipe karir. Siswa kelas 12 diberi layanan asesmen, diberi waktu untuk mengisi skala tipe karir yang nanti hasilnya bisa menggambarkan tipe karir, minat dan bakat siswa, untuk kemudian siswa bisa lebih mengetahui dan lebih meningkatkan pemahaman dirinya dan menyesuaikan dengan minat lanjutan studi atau minat karir yang dia pilih nantinya. Yang ketiga adalah tindak lanjut dari hasil asesmen tersebut. Jadi kami memberikan dari hasil skala tipe karir tersebut, kami buat laporan individualnya, kami sampaikan secara rahasia kepada siswa ataupun kepada orang tua, dan hasil itu diharapkan menjadi acuan siswa untuk membuat rencana pilihan karir, dan juga yang paling utama hingga siswa bisa meningkatkan pemahaman dirinya terhadap minat karir atau minat dirinya sendiri. Setelah memberikan alternatif solusi, hasil pemecahan masalah itu dirasakan sangat bermanfaat. Yang pertama, hasil skala tipe karir atau AKPD itu menjadi bahan untuk BK atau memberikan layanan lanjutan kepada siswa. Yang kedua, setelah siswa menerima layanan asesmen skala tipe karir, siswa jadi mengetahui potensi dirinya dan minat karir yang sesuai dengan dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah mendapatkan siswa mengetahui hasil tipe karirnya, ranah tema yang diajukan siswa untuk menerima layanan untuk meminta layanan, baik itu bimbingan kelompok, bimbingan individual atau bimbingan klasikal, berubah dari tadinya ingin mengetahui potensi dirinya, Bu, saya nggak tahu saya mau kemana, Bu, saya tak tahu potensi saya apa, berubah ranahnya jadi mulai merencanakan karir atau lanjutan studi yang sesuai dengan dirinya. Jadi pertanyaan yang keluar adalah, Bu, untuk tipe karir seperti saya cocoknya jurusan apa ya? Atau perguruan tinggi yang mana ya? Itu sudah berubah dan itu sangat efektif sekali kami rasakan. Alhamdulillah, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat dan menjadi
bahan perbaikan bagi saya memberikan layanan di kemudian hari. Maju bersama, hebat semua, Jabar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.